Firman Tuhan pagi hari ini juga, siang hari ini kita akan belajar bagaimana Yesus disambut ketika dia datang ke Yerusalem. Bapak Ibu, ya itu tadi kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah kita di Minggu Palmarum pada saat ini. Saudara, saya pikir kalau kata Hosana, tadi lagu pembukaan kita kan Hosana. Hosana, Hosana. Itu kata yang tidak asing bagi kita sebagai orang percaya. Betul atau betul? Betul ya. Tetapi pertanyaannya, kita ngerti nggak arti Hosana itu? Hosana, 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 ku tinggikan Yesus. Tahu nggak arti Hosana Bapak Ibu? Nah, iya, Hosana itu Bapak Ibu itu teriakan bangsa Israel, teriakan orang Israel, pernyataan hati mereka yang memiliki pengertian, Tuhan selamatkanlah kami. Jadi Hosana itu artinya Tuhan selamatkanlah kami. Itu arti Hosana. Jadi Hosana, Hosana, Tuhan selamatkanlah kami. Jadi kira-kira itu Bapak Ibu. Nah, saudaraku, kenapa muncul kata Hosana ini? Ada latar belakangnya Bapak Ibu. Kenapa muncul kata Hosana ini dalam kehidupan orang Israel pada waktu itu, bangsa Palestina ya, di daerah Palestina. Karena mereka pada waktu itu Bapak Ibu, mereka berada di bawah tekanan, mereka di bawah penjajahan tirani kekaisaran Romawi selama 600 tahun. Jadi kalau bangsa Indonesia dijajah Jepang dan Belanda 360 tahun itu belum ada apa-apanya. Sumber yang saya baca, bangsa Palestina dijajah oleh kekaisaran Romawi selama 600 tahun. Jadi mereka begitu tersiksanya, mereka begitu menderitanya, sehingga mereka lahirlah kata Hosana, Hosana, Tuhan selamatkanlah kami. Ya, beda itu Bapak Ibu, kehidupan bangsa yang merdeka dengan kehidupan bangsa yang sedang dijajah. Itu pasti beda sekali Bapak Ibu. Nah, saudaraku, hal yang terpenting lagi dari kata Hosana ini adalah bagian teks yang sering menjadi khotbah di dalam Minggu Palmarum. Kalau tadi dalam warta jemaat Pak Pendeta mengatakan bahwa sekarang kita sudah masuk Minggu Palmarum. Ya. Apa itu Minggu Palmarum? Ya, minggu ketika Yesus akan masuk ke kota Yerusalem. Jadi besok kita akan melaksanakan Passion 1, Passion 2 sama seperti warta. Jadi Bapak Ibu, Yesus pada hari ini berapa tahun yang lalu, hari inilah dia masuk ke dalam kota Yerusalem. Ada apa kota Yerusalem? Nah Bapak Ibu, kota Yerusalem di mana Yesus akan menjalani Via Dolorosa, jalan salib. Dia perlu kekuatan untuk bisa memasuki kota Yerusalem. Dia perlu kekuatan untuk bisa menghadapi maut yang sudah di depan matanya. Jadi Bapak Ibu, Minggu Palmarum kita melihat kepada pribadi Yesus. Dia akan masuk ke dalam satu penderitaan. Dan itulah yang akan kita renungkan pada saat ini. Saudara, ada 3 yang bisa saya bagikan melalui teks yang baru saja kita baca. Yang pertama sekali Bapak Ibu itu berbicara tentang ketaatan kepada raja. Ketaatan kepada raja. Saudara, dalam berapa ayat di sini disinggung berapa kali tentang raja. Ada 2 ayat di situ dikatakan raja. Ini benar-benar membuktikan, ini benar-benar sebagai pijakan bahwa memang bangsa Israel membutuhkan raja yang bisa menyelamatkan mereka secara jasmani, secara negara ya, di mana mereka pada waktu itu berada di bawah tekanan penjajahan Kaisar Roma. Nah, saudaraku yang terkasih, yang pertama sekali kita melihat melalui kebenaran firman Tuhan ini adalah ketaatan. Bapak Ibu, mari kita lihat ayat yang pertama. Yesus ketika mau masuk ke kota Yerusalem, dia menyuruh 2 muridnya untuk mengambil keledai betina yang ada di depan Yerusalem ya, ada kampung namanya Betfage, di situ ada keledai. Yesus suruh ambil bawa kepadaku.
Nah Bapak Ibu, firman Tuhan katakan dua murid yang tidak dikatakan namanya ini, mereka tidak banyak argumen, mereka tidak membantah, mereka taat kepada Yesus, mengambil keledai itu dan membawa kepada Yesus. Itu ketaatan yang pertama. Ketaatan yang kedua Bapak Ibu yang kita lihat di sini adalah pemilik keledai. Ujuk-ujuk tiba-tiba ada dua orang mengatakan, kami mengambil keledaimu, Tuhan memerlukannya. Firman Tuhan yang kita baca, yang memiliki keledai itu juga tidak mengadakan perlawanan, tidak mempertahankan haknya. Dia memberikan keledai itu untuk dipakai oleh Yesus, dibawa oleh murid Tuhan Yesus. Nah, ketaatan yang berikutnya, saya melihat ini ketaatan tingkat tinggi Bapak Ibu. Ketaatan tingkat tinggi. Tuhan Yesus juga menunjukkan ketaatan kepada Bapa di sorga. Saudaraku yang terkasih, kalau kita tahu, kalau kita pergi ke satu tempat, di satu tempat itu kita bisa mengalami kecelakaan, nyawa kita melayang, apakah kita akan ke tempat itu? Kita tahu, kalau aku masuk ke kampung itu, nyawaku akan melayang. Aku akan mengalami kecelakaan. Apakah kita akan ke tempat itu? Tidak kan? Logikanya. Tetapi Tuhan tahu bahwa kalau aku masuk ke kota Yerusalem itu, maka aku di situ akan dibantai. Kalau Yohanes katakan dia ibarat anak domba Allah yang disembelih, dibantai sampai akhirnya dia memang tidak bernyawa lagi. Dia tahu Bapak Ibu, kota Yerusalem itu adalah kota di mana dia akan meregang nyawa. Tapi karena ketaatan kepada Bapa di sorga, dia masuk juga ke dalam kota Yerusalem. Jadi di Minggu Palmarum ini kebenaran firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita bagaimana ketaatan kita kepada Tuhan. Ketaatan kita kepada orang tua kita. Ketaatan kita untuk apa di sekeliling kita. Nah Bapak Ibu, murid taat kepada gurunya. Pemilik keledai taat kepada Tuhan. Dia tahu nggak perlu kupertahankan ini karena memang milikku adalah milik Tuhan. Dan ketaatan yang bisa ditunjukkan lebih tinggi lagi adalah Yesus. Walaupun dia diperhadapkan kepada maut, dia tetap masuk ke dalam kota Yerusalem karena dia menunjukkan aku mau taat kepada Bapakku. Saudaraku, waktu saya pelayanan di Makassar, saya diminta untuk khotbah di satu gereja. Itu jauh dari gereja metodis kita. Jadi kita udah lihat jadwal, oh bisa Pak Pendeta khotbah di gereja metodis Anugerah Makassar. Saya khotbah di satu tempat, nggak usah saya kasih tahu nama pelang gerejanya ya. Nah lalu Bapak Ibu, saya semangat ya melayani Tuhan. Ini semangat memberitakan kebenaran firman Tuhan. Saya mempersiapkan semuanya. Lalu saya permisi sama suami, anak-anak masih belum siap, kena pagi sekali waktu itu. Lalu saya berangkat, setelah 10 menit dari rumah saya naik motor, lalu saya ingat, waduh, SIM saya bawa, KTP ada, tetapi ada satu yang lupa, STNK, masih di suami. Mau balik, ini gereja aku masih lupa-lupa ingat. 10 menit, 20 menit nanti telat bagaimana kan? Saya lalu berpikir, sudah jalan terus. Yang penting tidak mengundang perhatian. Moga-moga jangan terjadi razia di jalan. Kan gitu ya Bapak Ibu. Akhirnya saya jalan ya. Memang lewat jalan besar ya. Tapi masuk lagi. Nah ketika sudah hampir mau sampai ya. Kurang lebih 15 menit waktu itu. Saya lihat ada berapa motor yang balik arah. Lalu saya berpikir, ini bisa nih, biar cepet kan. Saya balik arah juga, ada berapa motor kan. Terakhir Bapak Ibu, prit, kedengaranlah suara sempritan polisi. Waduh, ternyata Bapak Ibu ada pelang itu dilarang untuk balik arah. Jadi ada berapa motor di situ yang kena termasuk saya. Akhirnya digelandanglah kami ke pos, ada 3 polisi yang menanyai. Dalam hati, aduh wajib ini. Nah lalu Bapak Ibu, saya terus terang ini sudahlah harus terus terang nih. Tapi kalau sebisa mungkin jangan terlambat. Lalu akhirnya saya langsung minta ngomong ya, karena takut telat.
Lalu saya bilang, Pak polisi, saya tahu saya salah. Saya tidak taat rambu-rambu lalu lintas. Saya tidak taat, tidak membawa STNK. Oke, saya salah. Nanti kita selesaikan urusannya. Saya tinggalkan KTP, saya tinggalkan SIM. Nanti saya balik lagi kemari. Karena saya mau melayani di gereja. Saya buka tas saya, ini Alkitab loh Pak. Ya sudahlah, akhirnya dia mengizinkan saya. Nah Bapak Ibu, melalui pengalaman itu pertama sekali pengalaman saya ditilang di jalan, di lalu lintas. Ketaatan, ketika kita tidak taat, maka yang kita dapatkan sesuatu dari hasil ketidaktaatan kita itu. Kita akan tidak tenang ketika kita tidak menaati satu peraturan. Nah lebih parah lagi ketika orang yang sudah terbiasa tidak taat, nah itu sudah tahap yang berbeda lagi. Nah Bapak Ibu, firman Tuhan untuk bagian pertama memperlihatkan kepada kita ada ketaatan yang begitu baik sekali yang bisa kita lihat dari dua orang murid, lalu pemilik keledai. Bahkan Yesus sendiri menunjukkan ketaatan yang 100% bahwa nyawanya menjadi taruhannya. Dia tetap taat, dia tidak mengelak dari apa yang sudah Tuhan tetapkan untuk hidupnya. Saudara, itu artinya ketika kita taat maka ada berkat. Ketika kita taat maka ada sesuatu yang akan kita dapatkan dari ketaatan kita itu. Di sini ada yang sering suka langgar peraturan. Kalau yang suka langgar peraturan dihukum bukan? Amin. Iya. Saudara, kalau seorang murid taat sama guru pasti disayang. Bawahan kalau taat sama pimpinan pasti disayang. Tapi kalau bawahan selalu memberontak, apa loh? Saudara, bisa dijadikan dia akan tetap di posisi itu. Ya, kalau kita taat, kalau kita ikuti, saya pikir aman hidup kita. Ya kan? Ketika kita sekolah, bekerja, taat sama suami, makin banyak uang belanja dikasih. Iya, taat Bapak Ibu. Nah, saya sebagai orang tua, ada 3 anak yang diberikan Tuhan kepada kami. Sebagai orang tua kita tahu mana ini yang lebih taat, mana ini yang agak pembangkang, mana ini yang agak pemberontak. Ya kan? Tapi tugas kita juga untuk bagaimana mendidik mereka supaya taat. Ketika anak kita taat, kita gampang kan memberi sesuatu kepada anak kita itu. Begitu juga dengan Tuhan. Ya. Ketaatan akhirnya 2 murid itu, berkat yang bagi mereka adalah mereka akhirnya dipakai Tuhan untuk menjadi bagian bagaimana bisa Yesus masuk ke dalam kota Yerusalem. Bahkan pemilik keledai itu, apakah dia tidak bersyukur kalau keledainya dipakai Tuhan, sehingga akhirnya apa yang dikatakan nubuat Nabi Yesaya jauh sebelumnya digenapi. Ternyata keledaiku yang dipakai Tuhan untuk masuk ke kota Yerusalem. Bapak Ibu, kalau mobil kita dipakai, presiden kan senang ya. Benar ya, amin ya. Amin. Saya pikir yang punya keledai ini pun dia bersuka cita karena yang memakai keledainya adalah Tuhan yang pemilik semua. Berkat ketaatannya tidak mempertahankan miliknya. Nah, yang kedua Bapak Ibu, mari kita lihat ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama. Mari kita baca bersama-sama. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang, ayat ke-8, orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting pohon dan menyebarkannya di jalan. Ya, nah Bapak Ibu, poin kedua dari kebenaran firman Tuhan ini mau menunjukkan kepada kita bahwa Yesus adalah Raja. Bahwa Yesus adalah Raja. Apa yang dilakukan oleh penduduk Yerusalem itu adalah cara mereka untuk menyambut Yesus. Nah Bapak Ibu, pernah nggak mengalami pengalaman seperti ini? Ketika satu pejabat datang ke kota kita. Ya, saya dulu pernah waktu SMP, gubernur waktu itu. Raja Inar Siregar masih hidup waktu itu. Jadi guru-guru suruh baris gitu ya di depan sekolah. Pakai bendera merah putih, bendera dari plastik. Kalau nanti datang giring-giringan kita tinggal begini. Hidup, hidup gubernur, hidup Pak Gubernur. Nah menyambut toh artinya mengeluk-ngelukkan pemimpin. Mengeluk-ngelukkan pejabat. Nah Bapak Ibu, itulah yang dilakukan oleh penduduk
Yerusalem dalam menyambut kedatangan Yesus. Karena mereka memahami inilah raja kami. Dan mereka memperlakukan Yesus seperti raja. Disambut. Dengan apa Bapak Ibu? Next gambarnya. Sebelumnya. Nah, Yesus disambut dengan daun palem, ya. Daun palem. Ini penyambutan kepada seorang raja. Enggak sampai di situ saja, ayat yang tadi kita baca, jubah mereka, pakaian mereka, sesuatu yang berharga di badan mereka lepaskan, mereka taruh di jalan untuk dijalani oleh Yesus. Itu artinya memang menyambut, bersuka cita, Yesus boleh datang. Bapak Ibu, kemarin ini daun palem ya. Kemarin waktu hari Sabtu saya WA anak-anak katekisasi kita ada 9 orang. Lalu dalam WA itu saya katakan nanti sore kelas katekisasi bawa daun palem. Saya kasih tunjuk contohnya, saya download gambarnya. Nah Bapak Ibu mereka ada 9. Ada beberapa yang bawa daun palem. Ada beberapa yang tidak. Ada yang taat, ada yang tidak. Nah saat ini kita menikmati berkat ketaatan mereka dengan daun-daun palem ini. Nah ini bawa anak-anak katekisasi nih ya Bapak Ibu ya. Nah diberkati gak Ibu? Ada sesuatu yang berbeda mengingatkan kita, oh ini sekarang Minggu Palmarum. Yesus mau masuk ke kota Yerusalem di mana di situ akan dimulai penderitaan Yesus sebagai Tuhan, Raja atas hidupku. Nah Bapak Ibu yang kedua yang bisa kita lihat adalah bagaimana penyambutan penduduk Yerusalem kepada pribadi Yesus yang mereka memang menganggap dia adalah Raja. Pertanyaannya bagi kita, apakah Yesus sudah kita jadikan Raja atas hidup kita? Raja itu artinya pemimpin, bukan? Raja itu artinya yang kita hormati. Raja itu punya otoritas. Apakah kita sudah memberikan hidup kita, diri kita dipimpin Yesus yang kita katakan sebagai Raja atas hidup kita? Atau sebaliknya Bapak Ibu, Yesus kita jadikan sebagai pelayan untuk semua kebutuhan-kebutuhan kita. Jadi terbalik Bapak Ibu. Dalam teks ini Yesus dijadikan Raja. Yesus disambut sebagai Raja. Untuk refleksinya bagi hidup kita, apakah Yesus sudah kita jadikan Raja dalam kehidupan kita, memimpin kehendak kita, memimpin keluarga kita, memimpin jalan-jalan hidup kita, atau kita mau memimpin sendiri atas hidup kita? Tuhan tidak berhak atas hidupku. Saudara, Minggu Palmarum ini bagian kedua perenungan bagi kita. Apakah Tuhan sudah kita jadikan Raja atas hidup kita? Yang ketiga Bapak Ibu, mari kita sama-sama baca ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Nah yang kedua, di situ muncul kata Hosana, Hosana, yang artinya tadi saya sudah katakan, Tuhan tolonglah kami. Jadi orang-orang banyak pada waktu itu menaruh harapan yang besar atas penyambutan kepada Yesus, bahwa inilah yang akan menyelamatkan kami. Yesus inilah Raja yang akan menyelamatkan kami. Apakah itu benar Bapak Ibu? Jelas itu keliru. Nah Bapak Ibu, yang terakhir di sini yang bisa kita lihat adalah pola pikir yang salah, pemahaman yang salah, akhirnya dapat memunculkan tindakan yang salah. Makanya ada salah paham, sehingga akhirnya jadi perselisihan. Makanya diperlukan pemahaman yang betul, hingga akhirnya yang muncul akhirnya kebaikan. Nah Bapak Ibu, di dalam pemahaman penduduk Yerusalem pada waktu itu, Yesus Raja secara duniawi ya, yang menyelamatkan mereka. Padahal tidak, Yesus Raja secara rohani bagi orang yang percaya kepadanya. Nah, saudaraku yang terkasih, ada miss di situ ya. Miss di situ bahwa orang-orang banyak berpikir Yesus penyelamat. Memang benar Yesus penyelamat, tetapi bukan secara
duniawi tetapi rohani. Nah, saudaraku yang terkasih, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika mereka melihat harapan mereka yang mereka taruh kepada Yesus itu tidak terlihat, hingga akhirnya itu berbalik. Orang yang sama mengeluh-ngeluhkan Tuhan Yesus, orang yang sama juga yang mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Jadi Bapak Ibu perlu pola pikir yang benar, perlu pemahaman yang benar sehingga akhirnya tidak menimbulkan masalah. Karena ketika pemahaman yang keliru itu membawa kita kepada kesesatan. Kalau kita benar-benar memiliki pemahaman yang benar akan firman Tuhan, maka kita akan mendapat kelimpahan. Bapak Ibu, orang-orang penduduk Yerusalem kecewa. Ya, harapan mereka tidak terlihat dalam diri Yesus. Sehingga akhirnya dalam kekecewaan mereka menjadi membenci. Sehingga akhirnya mereka berseru, Yesus disandingkan dengan Barnabas. Mereka lebih memilih Barnabas daripada Yesus. Karena pola pikir yang salah, pemahaman yang salah menimbulkan kekecewaan. Nah Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu kita semakin terus memahami akan iman kita kepada Tuhan. Perlu kita memahami lebih dalam lagi siapa Yesus yang kita sembah. Sehingga Bapak Ibu, apa yang terjadi? Bapak Ibu, pernahkah kita mendengar saksi Yehova, gereja setan? Lalu belakangan ini ada lagi sekte-sekte yang baru. Kenapa orang bisa masuk ke dalamnya? Karena dia tidak memiliki pemahaman yang benar akan firman Tuhan. Tahun yang lalu ada peristiwa yang menggemparkan. Kalau Bapak Ibu mengingatnya, pembunuhan Perdana Menteri Jepang yang bernama Shinzo Abe. Dia dibunuh, ditembak dengan jarak dekat oleh seorang pemuda yang bernama Takama, ya, orang Jepang. Kenapa dia menembak? Karena dia mengikuti aliran yang sesat. Nah Bapak Ibu, ketika kita memiliki pemahaman yang benar akan kebenaran firman Tuhan, maka kita tidak gampang untuk masuk ke dalam ketersesatan. Nah saudaraku yang terkasih, itulah yang terjadi di dalam orang-orang penduduk Yerusalem dalam memahami arti kedatangan Yesus. Mereka tidak menemukan harapan di dalam diri Yesus, sehingga akhirnya mereka pun juga yang meminta Yesus untuk disalibkan. Saudaraku yang terkasih, orang-orang muda, mari terus belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Mari terus belajar tentang iman kita. Dan bukan hanya di situ saja, firman Tuhan bisa kita lihat untuk boleh bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari. Pemahaman yang benar akhirnya membawa hidup kita kepada hal-hal yang benar. Saudaraku yang terkasih, kebenaran firman Tuhan dalam Minggu Palmarum ini ada 3. Mari kita terus taat, jadikan Yesus terus menjadi Raja atas hidup kita. Dan yang terakhir adalah mari kita terus memiliki pemahaman yang benar akan kebenaran firman Tuhan.